Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video penjelasan untuk mata kuliah Manajemen Produksi pertemuan ketiga bagian kedua. Pada video bagian pertama, Anda sudah mempelajari beberapa metode forecasting. Di sini kita sudah memperoleh hasil peramalan dari 9 metode yang berbeda. Sebelumnya di video pertama kita sudah bahas sedikit dari seluruh data ini, mana nih yang paling kita percaya, mana yang kita yakini bahwa hasilnya akan paling mendekati apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu pada periode ke-12. Bagaimana cara menentukannya, metode mana yang akan kita pilih, hasil peramalan mana yang akan kita percaya, maka kita akan masuk ke materi untuk menghitung kesalahan peramalan atau kita menghitung error. Sebelum masuk ke sana, saya akan menampilkan dulu di sini hasil perhitungan untuk beberapa metode yang sudah kita pelajari. Sebenarnya dalam peramalan yang kita butuhkan hanya data ini, yaitu berapa sih hasil peramalan pada periode ke-12. Namun, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita juga perlu menghitung untuk berapa sih hasil peramalan untuk periode-periode sebelumnya yang sebenarnya sudah terjadi. Kenapa? Karena kita akan melihat berapa sih perbedaan antara apa yang terjadi pada periode tertentu dengan hasil peramalannya. Misalnya berapa pada periode keempat dan berapa hasil peramalannya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat ketepatan dari peramalannya. Kalau kita gambarkan dia dalam bentuk grafik supaya lebih mudah untuk melihatnya, saya akan tampilkan di sini. Yang berwarna biru di sini adalah data aktualnya yang benar-benar terjadi. Kalau kita lihat di sini, data aktualnya ada di angka 290. Tapi ternyata hasil peramalannya, dia mengatakan bahwa pada periode pertama nilainya adalah 269. Artinya ada selisih di sini sebesar 19 poin. Atau kita juga bisa lihat di titik yang lain. Misalnya pada titik ke-11. Data demand aktualnya adalah 373, sedangkan hasil peramalannya mengatakan pada periode ke-11 nilainya adalah 322. Artinya ada perbedaan sekitar 51 poin. Nah, hasil peramalan yang baik adalah hasil peramalan yang dapat memberikan nilai selisih antara aktual dengan apa yang diramalkan itu nilainya kecil atau bahkan mendekati, hampir nol jika memungkinkan. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari plotnya, data peramalan yang baik adalah data peramalan yang polanya itu bisa mengikuti atau hampir sama dengan demand aktualnya. Supaya apa? Selisih antara demand aktual dengan hasil peramalannya tidak berbeda. Kita lihat juga di sini, kalau kita forecast konstan, nilainya sama di sini tetap 296, padahal di sini nilainya adalah 373. Berarti kan selisihnya di sini sudah hampir menyentuh 80 poin. Nah, berarti ini kan sangat besar. Ini yang tidak diharapkan, berarti hasil peramalannya nggak bagus. Nah, inilah yang kita perlu lihat supaya hasil peramalan yang kita peroleh ini betul-betul bisa mendekati apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kesalahan peramalan akan menentukan baik atau buruknya hasil peramalan yang diukur dari besarnya kesalahan peramalan dapat disebut galat atau bisa juga disebut error, yang merupakan besarnya penyimpangan atau perbedaan antara nilai sebenarnya dengan hasil peramalan. Kalau kita lihat dari tabel, di sini misalnya pada demand aktual, periode kelima nilai 300, kita bandingkan dengan metode naif, hasil peramalan pada periode kelimanya adalah 244, berarti ada selisih sebesar 56 di sini. Akan lebih mudah ketika kita melihat ini di dalam grafiknya. Kita bisa lihat kalau di titik periode keempat, demand-nya adalah di sini, forecast-nya di sini, ini kan berarti selisihnya sangat besar. Walaupun mungkin di beberapa titik itu selisihnya tidak terlalu besar. Ini tidak terlalu besar. Semakin kecil errornya, maka akan semakin akurat hasil peramalan. Kesalahan error itu dihitung dari nilai peramalan aktual, demand aktual pada periode tersebut, dikurangi dengan nilai ramalannya. Seperti tadi, jadi kita kurangi berapa nilai aktualnya, dikurangi dengan hasil forecast-nya. Di sini kalau kita lihat selisihnya agak sedang, di sini besar, di sini kecil, kemudian di sini besar sekali, di sini kecil. Oleh karena itu, untuk melihat baik buruknya suatu metode, yang kita gunakan adalah rata-rata dari error. Yang kita lihat adalah nilai rata-ratanya.
Apa fungsi dari penilaian kinerja peramalan ini? Yang pertama-tama adalah kita mau membandingkan ketepatan dua atau lebih metode yang berbeda. Tidak hanya satu, kita butuh beberapa metode. Oleh karena itu, kita menggunakan banyak metode kemarin, supaya kita bisa membandingkan mana yang nilai errornya lebih kecil dibandingkan dengan metode yang lain. Nilai error ini juga dapat digunakan sebagai alat ukur apakah metode yang digunakan dapat dipercaya atau tidak. Misalnya, ada sebuah peramalan yang mengatakan bahwa hasil peramalan pada periode ke-12 adalah akan terjual 100.000 unit. Misalnya, tapi ternyata dia punya tingkat kesalahan atau tingkat errornya ini mencapai katakan 60%. Berarti kan bisa jadi hasil peramalannya itu ada di 40.000 unit atau di 160.000 unit. Ini kan sangat besar sekali range-nya. Dan oleh karena itu ini tidak baik. Metode yang baik adalah metode yang dapat memberikan error paling kecil. Karena apa? Karena kalau dia kecil, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu tidak jauh berbeda dengan perhitungan yang kita lakukan. Dengan membandingkan beberapa metode tadi, beberapa metode melalui nilai errornya, maka kita bisa mencari suatu metode yang optimal untuk meramalkan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Metode peramalan yang baik adalah metode yang dapat memberikan nilai galat terkecil atau nilai error. Kemudian, karena kalau kita lihat di sini, nilai error dari setiap periode itu mungkin beda-beda, maka yang digunakan adalah nilai rata-ratanya. Atau bahasa lainnya adalah average, atau bahasa lainnya adalah mean. Nah, nilai mean inilah yang kita gunakan untuk melihat error dari masing-masing metode. Untuk menghitung mean dari error, ada beberapa cara. Ada yang kita sebut sebagai mean error, rata-rata dari error. Kita lambangkan error ini dengan lambang seperti ini. Kemudian ada mean square error, yaitu rata-rata dari error yang dikuadratkan. Kemudian ada mean absolute deviation. Deviation ini sama, ini error juga, yaitu nilai error yang kita absolutkan. Artinya nilainya selalu positif. Kemudian yang terakhir ada mean absolute percentage error. Berarti kita akan dapatkan nilai errornya dalam bentuk persentase. Yaitu kita bandingkan nilai error absolutnya, kita bandingkan dengan nilai demand aktual pada periode tersebut. Kita akan coba hitung satu persatu. Untuk mean error, kita coba yang paling gampang ya. Kita pilih satu metode deh, yang paling gampang. Kita pilih saja metodenya adalah naif. Supaya gampang, berarti forecast-nya adalah tinggal kita turunkan 290, 273, 321, dan 373. Di sini nggak ada error ya. Kenapa? Karena tidak ada data aktualnya, jadi tidak bisa kita bandingkan. Kita hitung errornya, di sini juga nggak ada errornya, karena tidak ada forecast-nya, jadi tidak dapat kita hitung. Sehingga errornya adalah 273 dikurang 290. Kalau nilainya negatif, kita tuliskan negatifnya. Ini adalah negatif 17, 321 dikurang 273, 48, 244 dikurang 321, nilainya negatif 77. Seterusnya kita coba lakukan menghitung dengan Excel. Forecast naif berarti tadi dia adalah nilai periode sebelumnya. Kita bisa copy. Kemudian untuk nilai error di sini, maka nilainya adalah sama dengan demand aktual dikurangi dengan hasil forecast. Jangan kebalik. Aktual dikurangi forecast. Nilainya seperti ini. Kita bisa copy ke bawah. Periode ke-12 tidak ada nilainya. Karena tidak ada data aktual di sana, maka selanjutnya nilai mean errornya adalah rata-rata dari seluruh error. Berarti sama dengan mean, itu rata-rata, maka di Excel rumusnya adalah average dari data yang ada. Kita peroleh bahwa mean errornya adalah 8,30. Maka di sini setelah dihitung seluruhnya, maka rata-rata atau nilai mean errornya adalah 8,30. Sekarang kita berlanjut ke perhitungan error berikutnya. Perhitungan error berikutnya adalah mean square error. Konsepnya sama seperti sebelumnya, namun perbedaannya adalah nilai error yang kita peroleh tadi ini dikuadratkan. Kita coba di sini. Sama, kita masih menggunakan naif. Setelah kita dapatkan nilai forecast dan errornya, kemudian nilai errornya dikuadratkan. Negatif 17 dikuadratkan menjadi
289, kemudian 48 kuadrat 2304, kemudian negatif 77 dikuadratkan menjadi 5929 dan seterusnya Anda kuadratkan. Ingat, negatif ketika dikuadratkan dia jadi positif. Setelah Anda hitung semua nilai error kuadratnya, maka nilai-nilai ini semua Anda rata-ratakan. Kita akan coba menggunakan Excel. Maka di sini nilai error kuadratnya adalah sama dengan nilai error yang akan kita kuadratkan dipangkatkan 2. Sama dengan, lalu kita copy, setelah itu kita hitung berapa nilai mean square errornya. Nilai mean square error sama seperti tadi dirata-ratakan hasil perhitungan error kuadrat. Sama dengan mean di Excel-nya adalah average dari seluruh data. Nilai mean square errornya adalah 2883,90. MSE sama dengan 2883,90. Selesai mean square error, kita peroleh nilainya. Selanjutnya kita hitung untuk mean absolute deviation. Mean absolute deviation ini secara sederhana adalah mengabsolutkan nilai error. Jadi nilai errornya jadi positif semua. Kita masih sama menggunakan naif juga, supaya sampai akhir kita gunakan naif. Setelah kita peroleh nilai error ini, selanjutnya adalah diabsolutkan. Sebenarnya kita tidak perlu kolom ini juga, kita bisa langsung ke kolom error absolute dengan menghilangkan nilai negatifnya. Berarti ini 17, 48 tetap, kemudian jadi 77, 56 tetap, ini jadi 26, negatifnya hilang, 12, 30, negatifnya hilang, 87, 46 juga negatifnya hilang, dan 76. Setelah itu kita rata-ratakan hasil error absolutnya. Saya akan coba lagi perhitungannya di Excel. Menghitung nilai error absolut, kita bisa gunakan sama dengan ABS. Kita bisa menggunakan absolut dari error yang kita hitung tadi, seperti ini. Atau kita juga bisa langsung menghitung dari rumus awalnya, yaitu saya hapus dulu, sama dengan absolut ABS dari tadi rumus error adalah demand aktual dikurangi dengan hasil forecast-nya. Seperti ini, maka ini juga bisa di copy. Sama hasilnya, lalu kita hitung berapa nilai mean absolute deviation-nya. Sama dengan mean di Excel adalah average dari data ini. Kita peroleh bahwa mean absolute deviation-nya adalah 47,5. Terakhir, untuk perhitungan error, ada yang namanya mean absolute percentage error, yaitu rata-rata persentase nilai error terhadap demand aktualnya. Kita akan coba dulu di sini. Ini tadi forecast-nya adalah masih menggunakan naif. Langsung kita gunakan error absolutnya. Setelah kita dapatkan error absolutnya, yang kita perlu lakukan adalah menghitung persentasenya antara nilai error dan demand aktual. Berarti kita membandingkan nilai errornya dengan demand aktualnya. Berarti di sini adalah 17 dibagi dengan 273. Di periode kedua adalah 48 dibagi demand aktualnya, 321, kemudian 77 dibagi dengan demand aktualnya 244, 56 dibagi dengan demand aktualnya 300. Anda lakukan hal yang sama sampai dengan periode ke-11, kemudian nilai ini dirata-ratakan. Sehingga nanti Anda peroleh berapa nilai mean per absolute percentage errornya. Kita akan coba juga di Excel. Percentage error sama dengan nilai error absolut yang sudah kita peroleh sebelumnya dibagi dengan demand aktual. Seperti ini, lalu kita enter, lalu kita lakukan yang sama dengan periode berikutnya, kita copy hasilnya. Nah, untuk hasil ini, percentage error, kita bisa tampilkan dia dalam bentuk desimal, atau kita bisa tampilkan dia dalam bentuk persentase. Mau yang mana boleh, asal jangan dua-duanya desimal, tapi Anda kasih lagi persen, jangan. Anda pilih salah satu, Anda mau dalam bentuk persentase seperti ini, atau Anda mau buat dia dalam bentuk desimal. Sehingga nilai MAPE-nya atau mean absolute percentage error-nya adalah mean atau average dari nilai-nilai ini. Kita bisa tampilkan bahwa MAPE-nya adalah 0,15 atau bisa kita tampilkan juga dalam bentuk persentase. Nilai MAPE-nya adalah 15,80%.
Untuk perhitungan mean error atau kesalahan peramalan, ini sudah selesai. Jadi kita punya 4, yaitu mean error, mean square error, mean absolute deviation, dan mean absolute percentage error. Tapi ini belum selesai. Kita lihat tadi untuk nilai-nilai ini, dan kita perlu lakukan juga untuk metode-metode yang lain. Supaya apa? Supaya punya perbandingan. Kalau naif itu 15,80%, apakah metode yang lain bisa memberikan nilai percentage error yang lebih kecil? Harapannya adalah lebih kecil, karena 15 ini masih belum baik. Metode yang baik adalah metode yang nilainya di bawah 10% atau bisa mendekati 0. Tapi ini belum selesai. Setelah kita lihat tadi nilai errornya, kita perlu lanjutkan lagi untuk verifikasi hasil peramalan. Verifikasi hasil peramalan bertujuan untuk memeriksa apakah fungsi peramalan yang kita gunakan sudah dapat mewakili data yang ada atau belum. Metode yang akan kita gunakan dalam verifikasi peramalan ini namanya adalah tracking sinyal. Tracking sinyal merupakan peta kontrol statistik yang biasanya dipakai pada pengendalian kualitas. Nanti dalam pembuatan peta tracking sinyal atau moving range ini, dia punya batasan-batasan. Jadi nanti bentuknya seperti grafik, lalu ada nilai tengahnya, lalu nanti ada yang namanya upper central line, lalu ada yang namanya lower central line, lalu kita plotkan berapa nilai TS dari masing-masing periode. Tracking sinyal adalah suatu ukuran baik atau tidaknya suatu ramalan dalam memperkirakan nilai aktual yang akan terjadi nanti. Nilai aktual suatu ramalan. Ketika diplotkan, maka nilai tracking sinyal akan ada di sekitar sini. Dia bisa berada di dalam atau di luar garis UCL dan LCL. Garis UCL dan LCL ini yang kita sebut sebagai batas kendali. Kira-kira bentuk dari tracking sinyal seperti ini. Sekarang kita coba perhatikan bentuk grafik TS atau tracking sinyal. Di sini ada yang namanya upper central line, garis ini UCL. Lalu di bawah itu ada garis yang namanya lower central line. Central line bernilai 0, upper central line bernilai positif 4, dan lower central line bernilai negatif 4. Nilai positif 4 dan negatif 4 ini merupakan ketentuan dalam statistik pengendalian. Bagaimana tracking sinyal yang baik? Ada dua kondisi. Kondisi dinyatakan dalam kendali jika seluruh plot data berada dalam batas kendali. Metode peramalan seperti inilah yang diharapkan untuk metode peramalan yang baik. Kalau Anda nanti ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 11, diharapkan seluruh datanya nanti akan naik turun berada di sekitar ini, antara negatif 4 atau positif 4. Namun dapat terjadi juga beberapa titik dia berada di luar batas kendali. Katakan mungkin di awalnya dia naik turunnya di dalam kendali, tapi nanti pada suatu periode dia berada di luar kendali. Bisa jadi di atas UCL, atau bisa jadi dia di bawah LCL. Nah, kondisi seperti ini, di mana beberapa plot data pada grafik berada di luar batas kendali, merupakan hal yang tidak diharapkan dalam hasil peramalan. Dari sini dapat kita simpulkan beberapa hal. Peramalan merupakan tahapan awal dari perencanaan sistem operasi produksi. Karena ini yang nanti akan menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi, berapa jumlah bahan baku yang akan dibeli dari supplier, dan seterusnya. Metode peramalan dapat dipilih berdasarkan data permintaan yang telah diplotkan. Di awal Anda diminta untuk memplotkan data aktual. Dari plot data aktual yang Anda plotkan, Anda bisa lihat apakah dia cocok menggunakan moving average, apakah cocok menggunakan trend, apakah cocok menggunakan dekomposisi. Anda diminta untuk menggunakan beberapa model peramalan. Kenapa? Karena Anda perlu membandingkan nilai error dari masing-masing metode yang digunakan. Sehingga setelah Anda menghitung nilai errornya, Anda dapat membandingkan sehingga Anda dapat memilih metode peramalan mana yang paling cocok untuk data Anda. Distribusi forecast error itu harus dimonitor menggunakan analisis tracking sinyal, sehingga kalau ada data-data yang di luar batas kendali, maka model yang digunakan dapat dinyatakan tidak tepat. Anda pilih peramalan yang errornya kecil dan tracking sinyalnya berada dalam batas kendali. Itu untuk materi peramalan. Terima kasih, selamat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.